Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesia aku dengan tema yang sangat menarik sekali, pemuda hari ini pemimpin masa depan. Nah, kita ketahui pemirsa, pemuda saat ini dikenal sebagai Gen Z. Nah, di antara tantangan yang kita tahu yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. Ketakutan, ketertinggalan atau tren masa kini tanpa memikirkan positif ataupun dampak negatifnya. Nah, seperti apakah pemuda dalam menghadapi tantangan saat ini? Dijelaskan oleh guru kita Ustadz Koh Dennis Lim. Fadhal Ustadz. Baik, istilah. Alhamdulillah. Istilah tadi ditanyanya tentang gimana pemuda ngadepin tantangan. Maka justru jalan kita jadi hebat ya justru harus ada tantangannya. Nggak mungkin tidur-tiduran, anteng, adem ayem di rumah, tahu-tahu ada yang nganterin piala, selamat kamu udah jadi juara. Nah nggak mungkin ya. Pandemi kemarin masalah nggak? Masalah. Kawannya ayah tapi bangkrut, sisanya dijualin semua, dari miliaran tinggal 100 juta. Terus tapi mindsetnya bagus, udah pandemi, besoknya lockdown, PSBB, bangkrut pula. Tapi kan kita tinggal nyediain apa yang orang butuh, maka dia dorong semua uangnya jadi modal buat jualan masker. Jadi pengusaha masker pertama di Bogor waktu itu. Maka nggak nyampe 3 bulan 100 jutanya udah jadi 800 juta. Gak apa-apa. Ya. Atau juga bahkan ada orang tinggalnya di gang, angkot nggak lewat depan rumah, motor nggak punya, tiap hari harus berangkat kerja. Masalah? Di tempat lain ada yang punya motor tapi nganggur. Masalah? Dipersatukanlah 2 orang bermasalah tadi dalam satu aplikasi. Ojek online. Maka kalau penemu ojek online-nya dia jadi lebih sukses untuk dunianya minimal dari orang kebanyakan, dah wajar beresin masalah orang. Ya. Lagian kalau bicaranya fakta, 10 sahabat yang dijamin surganya oleh Rasulullah itu, 7 diantaranya umurnya di bawah 30. Bahkan 5 diantaranya umurnya masih di bawah 20 coba. Umur belasan, surganya sudah dijamin Allah dan Rasulnya. Hadis sekian banyak, tapi 67%-nya diriwayatkan hanya dari 7 sahabat muda saja. 4 dari Mekah, 3 dari Madinah. Yang dari Mekah, Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu anha, lalu juga Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Dari Madinahnya, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, sama Jabir ibn Abdillah. Muda semua. Yang kalau nggak ada mereka nggak nyampe hadis ke kita. Ya. Dan para sahabat yang dulunya muda-muda akhirnya beriman, jauh lebih banyak daripada sahabat yang punten ya, yang senior. Yang terkenal paling dari yang senior cuman Abu Sufyan. Sisanya Walid bin Mughirah, Abu Jahal, punten mohon maaf, mati kafir. Sehingga kita lihat tapi berarti bisa nggak kan kalau misalkan nanti hidup 60 tahun maksiat sehari sebelum meninggal boleh nggak tobat? Masih bisa sih. Cuman kan pertanyaannya siapa yang ngasih kita jaminan ada waktu 60 tahun ke depan? Sedangkan coba lihat anak-anak orang tadi. Abu Jahal, anaknya siapa? Ikrimah, malah jadi sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Walid bin Mughirah, pentolan Quraisy, anaknya siapa? Khalid bin Walid, malah jadi pedangnya Allah. Jadi nggak peduli masa lalu kalian kayak gimana dulunya. Tapi kalau ngejar Allahnya sesegera mungkin, Allah siapin masa depan yang terbaik buat kalian. Qadarullah guru kita tadi bahasnya Surat Al-Kahfi, yuk kita ikutin. Di Surat Al-Kahfi juga ada kisah luar biasa di ayat 60 sampai 82. Terkait Nabi Musa alaihissalam bertemu gurunya, Nabi Khidir alaihissalam. Berpetualang tuh. Tapi ternyata petualangannya nggak berdua, tapi bertiga. Taunya dari ayat 60-nya, wa idh qala Musa li fatahu. Telah berkatalah Nabi Musa alaihissalam kepada pemudanya. Dan pemudanya ini, muridnya ini, dari Al-Fatihah sampai Anas nggak disebutin sekalipun namanya. Mesti baca tafsir, mesti baca hadis baru tahu nama muridnya. Yaitu Yusya bin Nun. Ini kayak gini nih ahli tafsir tuh ngomongin. Kenapa ya ini pemuda gak disebut? Tadi Nabi Ibrahim diceritain kisahnya yang di surat Al-Anbiya juga disebutnya pemuda. Yang Al-Kahfi ayat 13 juga disebutnya pemuda. Maka pelajarannya adalah satu. Bagi seorang pemuda tidak penting untuk namanya dikenal. Bukan berarti viral itu gak boleh atau jadi dosa, enggak. Tapi kalau ada pemuda di sini nih yang lagi hadir, tiap hari dipikirinnya cuman pengen viral doang, maka bukan itu yang Allah harapin. Ya kan kalau nggak ada garisnya mau kayak gimana? Mau live TikTok mandi lumpur, nggak terkenal juga. Sekali kasih mawar tampol sendal, tahu nggak sekali dapat mawar dirupiahin berapa duit? 150 perak.
Berarti ketampol 100 kali baru dapat ayam nasi geprek tuh 15.000. Jeding duluan biwir ya. Masya Allah ya. Maka yang satu enggak penting untuk nama kita dikenal. Hikmah keduanya adalah kalau emang kita tetap pengen ngenalin diri, maka ya sudah, perkenalkanlah diri kita dengan cara paling keren, yaitu ilmu, takwa, dan prestasi. Mungkin kalian nanti pernah ngelihat orang di pasar atau di mall baru turun dari kendaraannya, mingkem orangnya, tapi di sekeliling kita tahu-tahu ngomong, dia kan penulis buku itu, penemu teknologi ini, pendiri perusahaan itu. Prestasi yang memperkenalkan siapa dirinya tanpa harus banyak omong. Lebih keren kayak begitu. Daripada serba ngaku-ngaku, ini masjid bagus, kan saya yang bangun. Ini kok anak pada soleh-soleha, kan saya yang ngajar. Ngapain ngaku-ngaku? Ya, orang juga belum tentu percaya. Ya, kayak ilmu, takwa, prestasi. Orang bilang masalah kemanusiaan sekarang paling bahaya katanya kemiskinan, kelaparan, kriminalitas, salah. Yang lebih bahaya adalah ketiadaan ilmu atau ketidakinginan mencari ilmu. Karena kalau misalkan nggak ada ilmu, ya mungkin di Konoha masih bisa beli ijazah, masih bisa beli kunci jawaban. Ya, tapi kalau emang nggak punya kemampuan, nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan, lapar. Lapar, nggak ada iman, nyolong, kriminal, digebotan. Ya, maka alhamdulillah. Lagian istilah tujuan pendidikan dalam Islam juga nggak sekedar bikin pinter. Bagus pinter itu. Tapi kalau, punten ya, bicara pinter doang nih. Kalau ada maling ayam, malingnya bodoh. Pengen nangkap ayam, ayam yang gak ketangkap, malingnya ketangkap. Bodoh berarti. Lihat orang bodoh kalau jahat, jangankan nyalakain orang, nyalakain ayam aja gagal. Yang repot kan kalau malingnya pinter. Yang nyolong sendirian, yang lapar jutaan rakyatnya. Ini yang repot. Ya. Tapi kan dia pinter. Pinternya dilihat dari mana dulu? Kunci jawaban yang bisa dibeli. Atau bahkan ijazah yang abal-abal. Ya. Maka dari situ yang ngapain? Sedangkan tujuannya apa? Ya contoh Quran surat 62 pendidikan dalam Islam tujuannya. Ayat keduanya surat Al-Jumu'ah. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihi ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan Rasul dari kaum kalian sendiri yang ummi. Satu, untuk membacakan ayat-ayatnya. Dua, wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Apakah Rasul datang ke orang kafir Quraisy pengen bikin mereka pinter gitu? Enggak. Orang Quraisy sudah pada pintar dari sononya. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Mereka rihlah, kita juga suka rihlah jalan-jalan. Cuman bedanya mereka rihlah jadi duit, kita rihlah ngabisin duit. Ya. Pergi ke Yaman, ke selatan cuan. Pergi ke utara, ke negeri Syam cuan. Terus Rasul datang pengen bikin mereka pintar. Udah pada pintar, jago dagang. Tapi Rasul datang pengen nyuciin jiwa mereka. Ya bismillah. Kita suciin jiwa kita. Ilmu mah terserah Allah, nggak tergantung IQ. Kalau sang penitip ilmu, sang pemilik ilmu udah mau nitipin ilmunya di kepala kita, ingat tuh. Pokoknya ingat Dek Naja Hafiz, dokter sendiri yang memvonis, mohon maaf ibu, anaknya otaknya, mohon maaf cacat. Tapi hafal Al-Quran sampai letaknya, artinya, halamannya. Sedangkan pernah nyaksiin sendiri beliau ngebedain huruf M sama N aja masih kebingung, masih ketuker. Kalau mau titipin Quran jadi. Mulia, maka istilah. Terus apa lagi hikmah dari kenapa pemuda tadi tidak disebut? Lihat siapa yang kita contoh, kita tempel, kita deketin. Bukan berarti temenan pilih-pilih, tapi temenan gak boleh pilih-pilih betul. Yang gak boleh, yang harus jangan sembarangan pilih adalah dekatnya sama siapa, dengar nasihatnya nasihat dari siapa, dan ngambil teladannya dari mana. Dan ini tuh bukan fanatik. Sebagaimana kalau misalkan kita pengen jadi pemain bola, belajarnya kan bukan ke Chef Juna, tapi ke Cristiano Ronaldo. Ya. Kecuali kalau pengen jadi koki, ya udah ke Chef Juna. Ya. Nah, kita mati bakal, sukses pengen, mulia pengen, bahagia juga tentu mau. Kalau bisa dunia dan akhirat. Ada manusia yang udah paling sukses, mulia, bahagia, paling banyak bahagiain orang. Contoh Rasulullah dan para pengikutnya. Terus kita pengen bahagia selama ini pakai cara siapa kalau nggak pakai cara beliau? Ngarang. Pantesan stres melulu, galau. Ngarang atau cara bahagianya. Petunjuknya udah ada, Indonesia merdeka 79 tahun. Berapa kali ganti kurikulum? Alhamdulillah Islam 14 abad gak pernah ganti kurikulum. Ya, tinggal mau gak kita balik lagi? Ayo mereka. Yang terakhir juga pemuda itu harus galau. Ulangi. Ya, galaunya yang positif tapi.
Bukan galau ngeliatin statusnya temen, ya bukan yang kayak gitu. Karena dulu Salahuddin Alayubi juga galau kalau lagi pas malas belajar, karena pasti pernah futur ya. Aduh belajar lagi, latihan lagi, tapi galau. Baitul Maqdis aja masih di tangan penjajah. Masa saya malas-malesan, belajar lagi, berlatih lagi. Galaunya tuh manfaat kayak begitu. Ya, ayo istilah. Jaga diri kita, aslinya kalau nanti cita-cita tercapai bukan kitanya yang hebat, dak Allahnya aja yang tolong. Tinggal pertanyaannya layak nggak sih kita ditolong Allah. Maka jangan lakuin hal-hal yang kira-kira bikin Allah nggak mau nolong. Yang muda-muda contohnya nih, jangan pacaran, ya. Punya pacar nggak? Punya pacar nggak? Yang pacaran cung. Oh pertanyaannya diganti. Yang kalian tahu kiri atau kanannya mungkin punya pacar, bisikan astagfirullah di telinganya. Tuh kan ketahuan ya. Udah putusin aja ya. Insya Allah. Halalkan atau tinggalkan. Ya. Terus sibuk sama yang produktif. Jangan bully ya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Muslim yang telah memberikan tausiah bagaimana pemuda dituntut untuk bisa menjawab sebuah tantangan yang luar biasa apalagi di zaman yang penuh fitnah ini. Nah, sebelum kita lanjutkan tausiah berikut ini yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Profesor Niam, nanti kita akan dengarkan bagaimana pemuda mampu membangun bangsa.